Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal situational judgment test dan juga manajerial kultural ataupun juga wawancara. Nah, Bapak Ibu, di tahun ini, di bulan Oktober dan bulan November, kami mengadakan program Bimbel P3K Guru tahun 2024 yang Bapak Ibu bisa ikuti dengan cara pendaftaran ke nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, untuk batch 6 Bapak Ibu akan kita laksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 28 November tahun 2024. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu. Baik, sekarang Bapak Ibu guru, kita akan bahas soal situational judgment test. Soal yang pertama, seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya, hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang Anda akan lakukan sebagai guru adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa Anda sudah merencanakan studi lapangan dalam pembelajaran yang bertemakan lingkungan. Nah, jadi temanya adalah lingkungan. Nah, lingkungan Bapak Ibu guru kan begitu luas, tidak hanya sungai, tidak hanya pantai, tidak hanya sawah, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika suatu hari Bapak Ibu sudah merencanakan studi lapangan ke sungai dan ternyata sungainya itu akan kemungkinan terjadi banjir. Nah, oleh sebab itu untuk mengambil pembelajaran aman dan nyaman Bapak Ibu, maka nanti pembelajaran ke sungainya Bapak Ibu tunda dulu. Atau Bapak Ibu dengan cara mengalihkan pembelajaran ke lingkungan yang lain. Karena lingkungan tidak hanya sungai ya, bisa lingkungan sekolah, bisa sawah, dan lain sebagainya. Oke, nah jadi dari situasi di atas, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain? Jawaban A kita simpan dulu. Yang B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Jawaban B boleh kita simpan dulu. Yang C. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Pemodelan Bapak Ibu guru boleh kita simpan dulu, sepertinya positif semua di sini. Yang dia tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. Nah, kalau jawaban D Bapak Ibu paksakan, nanti akan mengancam nyawa dari siswa Anda. Karena kan akan kemungkinan besar nih Bapak Ibu untuk akan terjadi banjir di sungai tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu guru jangan mengambil resiko terkait dengan mengorbankan nyawa peserta didik Anda. Kemudian untuk jawaban E, melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan, ini juga kurang tepat. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 pilihan jawaban yang kita simpan yang merupakan mendapatkan nilai 3, 4, ataupun 5 nantinya. Nah, Bapak Ibu guru, maka jawaban yang tepat dari kasus soal ini adalah yang mana? Nah, Bapak Ibu, untuk soal situational judgment test, maka nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan situasi di dalam soalnya, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu guru hanya memilih jawaban tepat saja, tetapi diingat Bapak Ibu sesuaikan dengan situasinya. Nah, di sini bahwa studi lapangannya itu akan ke sungai, tetapi sungainya itu terancam banjir. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti mengorbankan nyawa siswa. Karena di dalam pembelajaran wajib hukumnya kita membuat lingkungan aman dan nyaman untuk belajar. Nah, jadi kita cari aman nih Bapak Ibu guru untuk belajar yang terkait dengan tema lingkungan. Nah, lingkungan itu kan Bapak Ibu tidak hanya terkait dengan sungai, boleh apa saja. Nah, maka jawabannya paling tepat di sini adalah jawaban A dengan skor 5, yaitu Bapak Ibu pindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Oke, kemudian jawaban B, nanti jawaban B Bapak Ibu guru kita kasih skor 4 saja, kemudian jawaban C skor 3. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti bimbelnya, silahkan hubungi 081 803 358 023. Kita lihat testimoni dari bimbel kami, Bapak Ibu guru.
Nah, kita buka eh, testimoninya di sini. Yang pertama saja ya Bapak Ibu kita akan buka. Nah, di testimoni pertama di sini Bapak Ibu akan bisa membaca beberapa pendapat dari peserta bimbel kami di tahun 2023 yang telah dinyatakan lulus di P3K tahun 2023. Kita baca dari Pak Zaki Ponsel, ini kita mulai dari tengah-tengah Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak, terima kasih banyak Pak, saya lulus juga. Nah, ini dari Pak Zaki Ponsel, peringkat ke-9 Bapak Ibu ya. Oke, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu guru, ini kurang jelas ya. Peringkat ke-9 itu berarti yang mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti di terakhir ini Bapak Ibu guru ya. 89. Nah, di sini dia kalau kita lihat tanpa serdik Bapak Ibu guru peringkat 9. Nah, yang lainnya itu ada serdik semua, berarti dia peringkatnya tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya di sini dari A baru-baru. Nah, karena kami tidak tahu namanya, Bapak Ibu guru kami simpan dengan A baru-baru. Makasih Pak Maru atas bimbingannya, saya lulus P3K tahun ini. Terima kasih kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, kualitas screenshotnya kurang bagus ya. Kemudian berikutnya di sini ada Bu Dia Mustika. Alhamdulillah Pak Maru saya lulus. Berikutnya di sini Bu Tika lagi. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah saya lulus. Makasih Pak bimbingannya selama ini. Di sini juga ada Assalamualaikum Pak Maru. Daerah Aceh khusus benar meriah. Pengumuman sudah keluar Pak. Alhamdulillah saya lulus Pak. Terima kasih Pak atas bimbingan Bapak selama bimbel. Pak, dari saingan saya di peringkat 10 besar, Pak di luar serdik dan P2. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Nah, itu Bapak Ibu pendapat atau testimoni dari peserta bimbel kami di tahun 2023. Baik, kita lanjutkan sekarang ke soal Mansoswan ini Bapak Ibu guru, sebenarnya ya bukan soal SJT. Baik, kita akan bahas soalnya Bapak Ibu guru. Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah tim yang baru dibentuk dan terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan keahlian. Beberapa anggota tim tidak dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain dan sering terjadi kesalahpahaman. Bagaimana Anda mengatasi hal ini? Nah, di sini Bapak Ibu, kita ditugaskan untuk mengelola sebuah tim. Berarti secara tersirat Bapak Ibu, di sini kita sebagai atasan ya. Kita sebagai atasan atau manajer lah di sini. Nah, kita sebagai atasan dari teman-teman kita di sini. Oke, karena kita ditugaskan sebagai pengelola sebuah tim. Nah, kenapa kita perlu mengetahui Bapak Ibu subjek kita di dalam soal itu agar Bapak Ibu lebih bisa mengambil keputusan terkait dengan suatu kejadian di dalam tim Anda. Nah, masalah di tim Anda saat ini bahwa tim Anda itu berasal dari berbagai latar belakang. Selain berasal dari latar belakang, ternyata akibat dari berbagai latar belakang dan keahlian itu, Bapak Ibu, menjadikan komunikasi tidak dapat berkomunikasi dengan baik di sini satu sama lain dan sering terjadi kesalahpahaman. Nah, kita sebagai yang mengelola tim tersebut atau sebagai atasannya Bapak Ibu, berarti tindakan kita itu seperti apa? Apakah A memberikan tim menyelesaikan masalah mereka sendiri agar belajar bekerja sama? Nah, di sini Bapak Ibu membiarkan. Oke, kalau Bapak Ibu membiarkan di sini tidak tepat. Ya, pasti nanti nilainya rendah Bapak Ibu. Kemudian untuk jawaban B, mengadakan pertemuan untuk menyampaikan pentingnya kerjasama dan meminta setiap anggota untuk lebih menghargai satu sama lain. Oke, jawaban B boleh kita simpan dulu ya. Yang C, mendekati masing-masing anggota tim secara pribadi untuk membicarakan masalah komunikasi mereka. Jawaban C boleh kita simpan dulu. Yang D, mencari tahu akar masalah komunikasi tim dan memberikan pelatihan komunikasi yang efektif.
Jawaban D juga kita simpan. Yang E membiarkan tim bekerja sendiri-sendiri agar mereka bisa fokus pada tugas masing-masing. Nah, jawaban E pasti nanti Bapak Ibu Guru untuk skornya rendah ya. Nah, di dalam soal P3K ini Bapak Ibu Guru kita tidak hanya mencari jawaban yang benar, tetapi kita usahakan jawaban yang memiliki skor tertinggi. Nah, di sini ada 3 pilihan jawaban yang skornya tinggi, Bapak Ibu. Ada jawaban B, ada jawaban C, dan ada jawaban D. Nah, karena di sini Bapak Ibu Guru, kita sebagai atasan yang mengelola tim tersebut, maka Bapak Ibu perlu memperlihatkan bahwa Anda mampu memanajemen tim tersebut dan memberikan solusi yang efektif kepada tim Anda terkait dengan permasalahan komunikasinya yang sering terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman. Nah, maka untuk jawaban C Bapak Ibu Guru, setiap anggota tim di sini ini tidak terlalu tepat Bapak Ibu Guru ya, Anda mendekati masing-masing anggota tim. Tetapi nanti Bapak Ibu Guru yang perlu kita berikan adalah memberikan solusi agar komunikasinya itu lebih baik lagi, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, maka nanti kita libatkan semua tim Bapak Ibu Guru ya, bukan hanya anggota tim saja. Kemudian untuk jawaban B, mengadakan pertemuan untuk menyampaikan pentingnya kerjasama dan meminta setiap anggota untuk lebih menghargai satu sama lain. Nah, jawaban B Bapak Ibu ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena tidak terkait dengan permasalahan intinya, yaitu komunikasi yang kurang baik dan kesalahpahaman. Nah, di jawaban B ini tidak terlalu menekankan bagaimana pemecahan masalah terkait dengan komunikasi yang kurang baik serta kesalahpahamannya. Apakah ada yang terkait dengan menyelesaikan permasalahan terkait dengan komunikasi? Tidak ada di jawaban B. Kemudian kita lihat jawaban D, mencari tahu akar masalah komunikasi tim dan memberi pelatihan komunikasi yang efektif. Nah, karena kita di sini mengelola tim tersebut, maka Bapak Ibu kita memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang lebih bermanfaat untuk tim kita. Nah, di sini kita bisa memberikan pelatihan komunikasi kepada tim kita agar komunikasinya bagus, kemudian juga mencari tahu akar masalah komunikasi tim. Nah, jadi dari akar masalahnya Bapak Ibu baru kita kasih pelatihan komunikasi. Nah, maka jawaban yang memiliki skor tertinggi di sini adalah jawaban D dengan skor 4. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa untuk mengikuti bimbel ini, Bapak Ibu silahkan ketik daftar P3K Guru, kirim WhatsApp kami di 081803 358 023. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah yang sedang menjalankan proyek penting dengan tenggat waktu yang ketat. Anda baru saja diberi tanggung jawab tambahan oleh atasan, tetapi Anda merasa tugas ini terlalu banyak untuk diselesaikan tepat waktu. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu Anda bekerja di sebuah instansi. Nah, berarti posisi kita di sini bukan sebagai atasan ya, bukan atasan. Nah, berarti posisi kita adalah bisa karyawan biasa, karyawan atau bawahan. Nah, di mana di saat kita sedang menjalankan proyek penting dengan tenggat waktu yang ketat, Bapak Ibu, Anda baru saja diberikan tanggung jawab tambahan oleh atasan. Nah, Bapak Ibu sudah banyak tugasnya, sedangkan waktu yang Bapak Ibu guru gunakan itu sangat ketat. Nah, maka oleh sebab itu, bagaimana kita akan bersikap ketika kita diberikan tugas tambahan dan Anda merasa bahwa tugas ini terlalu banyak untuk diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut terkait dengan tugas dari atasan Anda? Apakah A,
Mengeluhkan tugas tambahan ini kepada rekan kerja dan berharap mendapatkan dukungan. Jawaban A pasti salah, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika mendapatkan sebuah tugas jangan dikeluhkan ya. Kalau Bapak Ibu merasa berat maka komunikasikanlah dengan atasan Anda. Kemudian jawaban B meminta bantuan kepada rekan kerja untuk meringankan beban pekerjaan. Oke, jawaban B boleh kita simpan dulu Bapak Ibu, tetapi nanti kita pertimbangkan. Jawaban C mengatur ulang prioritas pekerjaan Anda dan menyelesaikan tugas sesuai dengan urutan prioritas. Nah, jawaban C kita akan simpan Bapak Ibu. Yang D meminta kepada atasan untuk menunda sebagian pekerjaan agar bisa fokus pada tugas utama. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu, ketika Anda diberikan sebuah tugas, Bapak Ibu jangan untuk menunda tugas yang lain. Karena ini nanti terkait dengan kinerja kita pasti dinilai oleh atasan kurang baik. Bahkan juga kita nanti terancam untuk tidak digunakan jasanya Bapak Ibu di perusahaan tersebut. Nah, maka jawaban D eliminasi. Yang E menolak tugas tambahan tersebut karena merasa tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Jawaban E pasti salah. Menolak, kemudian menunda itu bukan merupakan karyawan yang berintegritas atau juga berkomitmen terhadap perusahaan ataupun juga nanti Bapak Ibu terhadap pekerjaan Anda sebagai P3K. Nah, Bapak Ibu kami menyediakan produk P3K Guru buku ya dalam bentuk buku yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami di Marumat. Link pembeliannya ada di deskripsi. Nah, kita kembali ke pilihan jawaban B dan C. Jawaban yang tepat itu yang mana kira-kira Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu Guru, yang paling tepat itu adalah jawaban C. Jawaban C ini menunjukkan kita mampu memanajemen waktu dengan baik. Karena Bapak Ibu Guru, secara logika, pemerintah akan mencari calon P3K yang memiliki kemampuan dalam memanajemen waktu, memprioritaskan pekerjaannya, dan berkomitmen terhadap pekerjaan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti menolak pekerjaan, menunda pekerjaan, mengeluhkan pekerjaan, pasti pemerintah tidak akan memilih pegawai yang seperti itu Bapak Ibu Guru. Sangat-sangat tidak diinginkan ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban C dengan skor 4, kemudian jawaban B kita kasih skor 3. Karena Bapak Ibu meminta bantuan kepada rekan kerja untuk meningkatkan beban pekerjaan Anda, itu nanti dulu Bapak Ibu Guru, yaitu opsi kedua. Nah, Bapak Ibu jangan lupa membeli buku di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembeliannya ada di deskripsi. Dalam buku ini ada soal SJT, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.